Nah, itu adalah bagian insight ya teman-teman ya. Ternyata ketika kita bermain di pay per sale secara terus-menerus mengejar angka yang cukup besar memang agak sulit sekali. Kenapa? Effortnya luar biasa tapi mungkin hasilnya pun itu belum tentu sesuai dengan harapan kita. Karena persaingannya itu kita harus, bersaing ketat dengan seller. Tapi kebayang nggak kalau kalian misalnya nemuin satu pola yang bisa ngedatengin cuan berkali-kali lipat ya teman-teman ya, dan ini tuh bener-bener kalian bisa maksimalin banget. Nah, setelah Akang putuskan bahwa apakah Akang berhenti dari affiliate Shopee? Kalau berhenti mungkin tidak, tapi Akang akan libur dulu sementara. Kenapa? Karena Akang akan fokus ke yang satu ini. Tapi ini semoga menjadi insight buat teman-teman semua ya. Karena menurut Akang untuk dapetin angka yang lebih besar daripada kita bermain di pay per sale dengan dihantui bayang-bayang komisi diturunin, kemudian juga gotik yang memang tidak kunjung dapat juga ya, sehingga kita terus-terusan kalah di traffic. Nah, Akang akan berikan insight buat teman-teman semua ketika misalnya kalian mencoba hal yang baru ini. Apa sih Kang yang baru ini? Yuk kita lihat di sini. Now you're on Kang Adi Channel. Let's jadi on dan pastikan tonton konten ini sampai habis. Oke, teman-teman ya, kita open minded di sini. Seandainya kalian itu satu hari, sorry, belum muncul ya. Oke, kita open minded di sini. Seandainya kalian satu hari itu bikin 5 konten, ya teman-teman ya. Dan kemudian kalian spread di 3 media sosial, misalnya IG, kemudian TikTok, dan kemudian YT, teman-teman semua ya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara kita menghasilkan cuan, teman-teman ya, dari konten kita ini. Nah, buat teman-teman semua perlu tahu bahwa kali ini memang ada hal yang menarik sekali bahwa kita menjadi seorang affiliate di bidang produk digital itu sangat menarik sekali, komisinya besar. Nah, namun perjalanannya tentu ini butuh sebuah proses. Tapi akan buka bagaimana caranya kita bisa mendapatkan cuan ya, teman-teman ya. Di misalnya anggap target kita $1.000 di 3 bulan pertama. Oke, teman-teman ya. Nah, di sini kita akan open minded dulu sebentar ya, teman-teman ya. Nah, kalau kita misalnya punya akun. Nah, dengan jumlah follower sekitar 1.000, ya kan? Berapa banyak potensial buyer yang ada di sini, teman-teman ya. Jadi ini kan pasti jadi pertanyaan banget ya. Berapa banyak potensial buyer yang ada di sini? Baik di TikTok ataupun di Shopee, ini akan menjadi sama halnya, ya. Dan ternyata rata-rata ketika kita bikin konten, si konten ini akan di-boosting kepada non-follower. Jadi itulah kenapa konten kita bisa bertambah setiap harinya, ya karena memang untuk konten kita itu disebarkan ke non-follower. Jadi kalau disebarkan ke follower, ya kita nggak akan bertambah, si akunnya nggak akan grow si akunnya ya. Nah, buat teman-teman semua yang perlu diketahui adalah ketika kalian bermain di affiliate, itu kalian harus cerdas banget yang namanya apa? Yang namanya bermain strategi marketing. Ya. Dan ini kan sudah coba beberapa kali, ternyata ya kita hanya butuh konsistensi dan kemudian kita mau scale up. Nah, kalau seandainya teman-teman ya mendapatkan 1.000 follower, dari sini kita dapetin 10 potensial buyer teman-teman ya, dengan harga produk itu 129.000 dengan komisi misalnya 30%. Satu produk berarti ini taruh aja sekitar 36.000 lah ya, kita ambil yang gampangnya aja biar nggak pusing ya. Nah, kalau kita dari 10 orang ini kali seperti ini, berarti jumlahnya itu per hari ini 360.000 ya. Nah, ini kita sebar di 3 media sosial. Kita lihat mana nih yang bisa mendatangkan cuan buat kita. Lalu bagaimana sih Kang cara mengawalinya, teman-teman ya? Nah, kita akan bicara bagaimana cara mengawalinya. Yang jelas, dimanapun kalian bermain affiliate, ini pasti akan ada yang namanya kalian tentukan yang namanya niche ya, teman-teman ya. Ini niche-nya siapa nih? Apakah orang yang tidak bisa memasak, atau orang-orang yang misalnya suka dengan kesehatan ya, teman-teman ya, atau orang-orang yang suka dengan make money online ya, teman-teman ya. Make money nih di sini. Nah, ini kalian harus pastikan ketika akan membangun akun dan akan berjualan di produk digital. Nah, kemudian kalian hanya cukup konsisten saja, teman-teman ya, selama di 3 bulan, teman-teman. Nah, ini butuh waktu 3 bulan saja
kalian untuk membangun akun, tetapi kalian harus bikin konten yang linear. Kenapa sih linear? Karena ternyata setelah Akang belajar ya, akun Instagram ini Akang punya isinya gaduh-gaduh. Tapi ketika Akang perbaiki, setiap hari konten tidak jauh dari konten kreator dan juga dari affiliate, ternyata trafficnya berubah dari asalnya 14, 13 sekarang kedorong-dorong tuh. Naik ada yang ratusan, ada yang 300 ya teman-temannya. Itu adalah pertanda yang cukup baik bahwa ternyata akun kita sudah dikenali oleh algoritma si Instagram itu sendiri. Kalian main di TikTok, kalian main di YouTube, kalian main dimanapun sama saja. Tinggal kembali ke strategi konten ya teman-teman ya. Lalu kita analogikan di sini teman-teman ya. Kita buat sebuah analogi teman-teman. Oke, kita lanjut di sini. Nah, ketika kalian misalnya kita bicara bermain di Shopee affiliate ya teman-teman ya. Kalian menjual 1000 produk. Di sini kalian tidak punya data audiens ya. Siapa potensial buyer yang selalu membeli barang dari live streaming kita ya. Tetapi kalau kita bermain di namanya digital product, kalau kita misalnya dapetin customer sebanyak ini, dan kita tuh bakal punya yang namanya listing dari customer itu sendiri ya. Jadi ini akan jadi hot buyer buat kita nih teman-teman ya. Bayangin, ini kan seru sekali. Ini jadi hot buyer buat kita. Database kita bisa sikat nanti dengan yang namanya email marketing ya teman-teman ya. Nah, kalau kalian bisa tertarik dengan konsep seperti ini, dari mana kita mulai, dan kalian pun tertarik bagaimana caranya menjadi seorang kreator yang membuat ebook juga ya teman-teman ya. Nah, kita bisa diskusi dengan dari grup yang ada di bawah ya. Jadi grupnya ada di bawah teman-teman, tinggal masuk aja. Dan grup yang kemarin itu memang karena untuk Shopee, yang sekarang itu kita akan bicara mengenai digital product, bagaimana cara mengoptimasinya. Itu kalian bisa banget join di sini. Karena kalau memang cocok kita akan coba kolaborasi ya teman-teman ya. Karena yang akan pikirkan adalah industri ini kemudian hari itu akan berkembang karena sudah mulai banyak orang-orang yang melek di dunia digital. Sementara kalian masih sibuk bagaimana mikirin dapat golden tick, gimana kalian mikirin caranya dapat cuan 2 digit dari affiliate pay per sale ya, dengan berbagai macam risiko. Apakah digital produk ini tidak punya risiko? Tentunya ada risiko ya teman-teman ya. Jadi pertanyaannya Kang, kayak tadi, misalnya kalau kita bermain digital produk itu apakah akan langsung menghasilkan? Ketika kita bermain dimanapun, bermain make money online dimanapun itu tidak ada yang instan, terkecuali kalian menggunakan advertising atau menggunakan ads. Dan ads pun tidak menjamin kalian bisa mendapatkan cuan langsung, karena itu kan kembali lagi ke yang namanya isi dari kontennya bagus apa enggak, kreatif ads-nya bagus apa enggak, targetingnya tepat atau tidak, kemudian bagaimana kita menyusun formula iklan itu sendiri ya, dan berapa budgetingnya. Itu akan banyak banget partnya. Tapi yang jelas kita akan bikin simpel aja seperti ini. Ketika kalian hobinya ngonten, memang seorang afiliat yang sudah bertahun-tahun kalian masih aja gagal dan belum bisa mendapatkan apa yang kalian harapkan, ini bisa jadi insight buat kalian semua. Nah, jadi kalau kalian misalnya mau diskusi atau mau ngobrol, boleh langsung aja join di tele yang ada di bawah ini. Nanti kita akan bahas di sini, dan untuk tele ini mungkin tidak akan bahas lagi Shopee affiliate, kita akan bahas totally digital product. Mulai gimana caranya kita bangun akun, bagaimana mengoptimasinya, kemudian yang ketiga kita juga bagaimana memproduksi yang namanya ebook, produksi namanya e-course teman-teman ya, tentunya dengan skill dan keahlian masing-masing. Nah, kalau kalian mau tahu caranya gimana, kira-kira saya bagus di mana sih Kang skillnya, nah langsung aja join di Telegram di bawah ini, kita ngobrol di sana. Oke. Dan ini hanyalah sebuah insight buat teman-teman semua. Semoga kita pun tidak terlalu condong di satu platform saja. Kalau kita punya skill yang lain, kita nggak dicoba. Ya teman-teman, jadi kesimpulannya di situ. Semoga konten ini bermanfaat, dan jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan juga loncengnya. See you in the next video.